Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kami masih terus menyampaikan keberatan-keberatan, keluhan-keluhan kami atas jalannya perkara yang ditangani oleh pihak Polrestabes Medan terhadap klien kami yang bernama Adelina Boru Tampu Bolon. Cerita ini bermula dari Adelina Boru Tampu Bolon adalah anak dari Bapak Johan Tampu Bolon dan ibunya yang bernama Erika Boru Tambunan. Nah, Erika Boru Tambunan ini berteman baik dengan seorang ibu yang bernama Theodora Boru Tambunan. Dan Theodora Boru Tambunan ini memiliki anak namanya Dr. Andes Gandhi Tambunan. Jadi hubungan baik antara Ibu Erika Boru Tambunan dan Theodora Boru Tambunan itu berlangsung sudah cukup lama sebetulnya. Lalu kemudian satu kali setelah Ibu Erika Boru Tambunan pulang dari luar negeri, dari Jerman waktu itu, karena suaminya bertugas di Jerman. Ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka itu tidak memiliki rumah, tetapi sebetulnya mereka katakanlah mempunyai uang, hanya saja tidak gampang untuk mencari rumah pada masa itu. Lalu kemudian karena hubungan baik antara Erika Boru Tambunan dengan Theodora Boru Tambunan ini, maka Theodora waktu itu menawarkan rumahnya yang ada di Jalan Es Parman. Kalau Ibu Erika bersedia, rumah itu akan dijual kalau Ibu Erika bersedia. Nah, singkat cerita, akhirnya rumah itu dibelilah oleh Ibu Erika, yang mana suami Ibu Erika ini adalah Bapak Johan Tampu Bolon. Setelah dibeli, karena kembali lagi ya, karena mereka ini saling kenal, hubungan baik dan saling percaya, maka jual belinya itu hanya di bawah tangan. Jual belinya hanya di bawah tangan antara penjual Theodora Boru Tambunan dengan pembeli Erika Boru Tambunan. Dan kemudian setelah transaksi itu terjadi, maka keluarga dari Johan Tampu Bolon yang merupakan suami Ibu Erika tadi, keluarga ini tinggal di atas tanah itu. Jadi lokasi tanah dan bangunan ini adalah di persimpangan 3 antara Jalan Es Parman dan Jalan Sudirman Medan. Nah, sejak ditandatanganinya jual beli yang di bawah tangan itu, kurang lebih itu tahun 1977, cukup lama. Lalu keluarga Erika Boru Tambunan dan Johan Tampu Bolon ini tinggal beserta anak-anaknya, dan salah satunya anaknya itu adalah klien kami yang bernama Adelina Tampu Bolon. Hari berjalan, kemudian mereka sebagai suatu sahabat lah begitu. Suatu kali Gandhi Tambunan ini datang menjumpai Erika Tambunan dengan mengatakan, Namboru, waktu itu dia panggil seperti itu, kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia ini tante lah. Tante, mari saya uruskan, saya balik namakan sertifikat yang atas nama mamanya itu, mamanya si Gandhi itu, untuk disertifikatkan, untuk dibalik namakan maksudnya. Lalu kemudian Ibu Erika ini memberikan sertifikat itu dan dibuat tanda terima juga. Itu tahun 1978. Jadi 1 tahun setelah keluarga Johan Tampu Bolon dan Erika Tambunan itu tinggal di rumah yang di Jalan Es Parman itu, maka dengan kedatangan dari Gandhi Tambunan, sekarang sudah almarhum,
diserahkanlah sertifikat HGB itu waktu itu, dengan tujuan untuk dibaliknamakan. Nah, akan tetapi sejak diserahkan tahun 1978, surat tanah itu tidak pernah kembali kepada Erika Boru Tampu Bolon. Erika Boru Tambunan. Karena memang tidak ada kecurigaan bahwa surat tanah itu akan diselewengkan, maka keluarga Tampu Bolon ya tetap saja tinggal di atas tanah itu. Nah, akan tetapi suatu kali sangat terkejutlah keluarga dari Tampu Bolon ini ketika orang tua dari klien kami, yaitu Johan Tampu Bolon, telah meninggal, dan ibunya juga Erika Tambunan sudah meninggal. Tiba-tiba ada surat dari Pengadilan Negeri Medan yang isinya meminta supaya klien kami, Adelina Boru Tampu Bolon, beserta kakak adiknya agar meninggalkan rumah yang mereka tempati puluhan tahun itu, dengan alasan bahwa rumah itu telah dimenangkan perkara oleh keluarga LM Siahaan. Nah, siapa LM Siahaan ini? LM Siahaan ini memberikan pinjaman kepada Gandhi Tambunan dengan sertifikat yang tahun 1978 tadi, yang katanya akan dibaliknamakan ke nama Erika Boru Tambunan. Nah, inilah kasusnya. Lalu kemudian pihak keluarga LM Siahaan merasa tanah dan bangunan itu sekarang menjadi milik dia. Nah, singkat kata, terjadilah gugat menggugat, dan kemudian dalam perjalanan gugat menggugat ini akhirnya LM Siahaan mundur, dan Gandhi Tambunan sepertinya, atau pihak Theodora sepertinya membayar, dan kami yakin dibayar mungkin utang itu yang ada ke LM Siahaan. Karena atas dasar perjanjian utang itulah LM Siahaan menggugat Theodora Tambunan, dan dinyatakanlah dia sebagai orang yang pemilik tanah itu. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah dibayarkan kembali oleh pihak dari Gandhi Tambunan kepada LM Siahaan, akhirnya tersadarlah klien kami yang bernama Adeline Tampu Bolon bahwa surat tanah yang dulunya diserahkan ibunya kepada Gandhi Tambunan sekarang dipegang oleh Gandhi Tambunan dan kawan-kawan, termasuk ibunya lah. Nah, oleh karena itulah waktu itu Adelina melakukan gugatan perdata, akan tetapi gugatan itu kandas ya dengan satu dan lain hal situasi lah. Lalu kemudian pihak Adelina itu membuat LP di Polrestabes, dulu namanya Poltabes Medan, tahun 2004, dengan dugaan melanggar pasal 266, karena ternyata sertifikat yang tadinya akan dialihkan atau dibaliknamakan menjadi nama Erika itu akhirnya kemudian dibuat menjadi nama Theodora Boru Tambunan, ibunda dari Gandhi Tambunan. Atas dasar itulah dibuat pengaduan dengan dugaan melanggar pasal 266. Pihak Poltabes waktu itu dengan berbagai rangkaian pemeriksaan yang itu sangat panjang, jadi kami mungkin dalam waktu lain akan menguraikan itu. Tetapi garis besarnya adalah setelah dibuat pengaduan itu, akhirnya ditetapkanlah Theodora Boru Tambunan dan Gandhi Tambunan itu menjadi tersangka. Namun sertifikat yang dipergunakannya atau yang sudah ditingkatkannya itu menjadi sertifikat hak milik yang tadinya itu adalah HGB, hak guna bangunan, sekarang menjadi hak milik.
Nah, sertifikat itu tidak pernah ditarik atau disita pihak kepolisian dari tangan Gandhi Tambunan. Sekalipun izin sita sudah dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Medan. Nah, kenapa itu tidak dilaksanakan sita? Lagi-lagi kita tidak tahu. Apa yang membuat pihak kepolisian tidak menyita barang itu, tidak menyita sertifikat itu. Hanya saja Theodora Tambunan dan Gandhi Tambunan ditetapkan sebagai tersangka. Lalu penetapan tersangka ini juga tidak berjalan dengan mulus, karena tidak pernah kedua tersangka ini diajukan sampai ke pengadilan. Hanya berkas itu terjadi P19 di pihak kejaksaan. Kita juga tidak tahu apa yang membuat itu terjadi, ya, karena kalau dugaan kita bisa saja dugaan kita itu adalah adanya permainan. Tetapi okelah, intinya bahwa laporan polisi itu tentang dugaan pelanggaran pasal 266 itu tidak pernah lanjut sampai ke pengadilan. Nah, statusnya tetap tersangka kedua orang ini. Nah, yang akan kami soroti adalah ketika tahun 2013 Theodora Boru Tambunan ini meninggal, itu di tahun berikutnya, tahun 2014, pihak Poltabes menerbitkan SP3 dengan alasan bahwa tersangkanya telah meninggal dunia. Nah, di sini saya pikir permainan-permainan itu, kecurangan-kecurangan itu, atau kesengajaan membuat hukum itu menjadi kabur, ya di sini. Karena alasan dari pihak kepolisian mengatakan bahwa dengan alasan menerbitkan SP3 bahwa salah satu dari tersangkanya meninggal dunia, ya bagi kami sebetulnya itu tidak masuk akal. Walaupun diatur di dalam KUHP, kalau seseorang tersangka meninggal dunia, perkaranya memang tidak bisa dilanjutkan. Ya, itu kalau tersangkanya tunggal. Tetapi kita tahu bahwa tahun 2013 ketika Theodora meninggal, Gandhi Tambunan masih ada sebagai salah satu tersangka. Harusnya perkara ini digulirkan tetap ke pengadilan, bukan malah menerbitkan SP3. Itu yang ingin kami bicarakan pada kesempatan ini. Kenapa peristiwa seperti ini bisa terjadi? Karena bagi kami ini bisa menjadi satu celah-celah yang dimanfaatkan, dan tentu dugaan kita kuat di sana ada permainan. Lalu kemudian tahun 2024 Bapak Gandhi Tambunan itu kemudian meninggal, sehingga perkara ini semakin runyam. Dan sebelum Bapak Gandhi meninggal, tanah dan bangunan itu telah dikuasai paksa oleh keluarga Gandhi Tambunan. Dengan istilah kami adalah dengan cara eksekusi jalanan, eksekusi liar. Tidak dengan eksekusi yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri. Lalu kemudian sekarang aset itu sudah dijual. Meskipun berulang-ulang Adelina dan adik iparnya yang bernama Vera Panggabean sudah menyampaikan informasi ke pihak kepolisian bahwa harus disita sertifikat itu agar tidak dilakukan pengalihan hak, yaitu tanah dan bangunan yang ada di Jalan Es Parman Medan. Tetapi lagi-lagi klien kami itu mengalami kerugian karena tanah itu sekarang telah dibeli oleh pihak ketiga. Nah, sekarang ini kami sedang menguji ke Pengadilan Negeri melakukan pra-peradilan terhadap pihak Polrestabes Medan, karena menurut kami tindakan mereka menghentikan penyidikan
dengan mengeluarkan SP3 di tahun 2014 itu melanggar hukum. Karena tersangka yang lainnya masih ada. Nah, ini semoga menjadi kajian bersama bagi kita yang berkepentingan agar tegaknya pelaksanaan hukum. Nanti kami akan membuat video berikutnya terkait perkara yang ada hubungannya dengan persengketaan antara keluarga Erika Tambunan dengan keluarga Gandhi Tambunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.